Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in as-salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa khususan ila Syekh Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila yaumiddin, wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, jamaah ingkang hadir di majelis maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam sore hari ini kita sudah sampai bab masalah bagaimana caranya kita berdoa atau berzikir menurut pandangan hakikat. Kitabul Azkari wad Da'awat, kitab kang jelasake piye carane berzikir lan berdoa dengan benar. Ini sesuai dengan makom kita masing-masing. Makom golongan orang syariat yang enggak sama dengan thariqah. Begitu juga enggak sama golongan ahli makrifat atau hakikat makrifat. Rasulullah dawuh, sing sopo menghabiskan waktu hanya untuk berzikir padaku, kata Allah, tanpa meminta apapun padaku, maka di situ akan aku berikan yang melebihi golongan mereka yang meminta. Inilah yang dijadikan sebagai alasan mengapa ahli tahqiq, ahli makrifat Allah itu tidak berdoa. Sibuk hatinya mengutamakan zikir, sibuk. Lah zikir yang dimaksud di sini itu yang bagaimana?
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29 ayat 45. Udlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rasulullah itu disuruh baca dening Allah. Bacalah kitab, maksudnya Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan faksha wal mungkar. Tapi ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kalau secara syariat, zikir ini mengingat Allah di dalam waktu sholat. Tapi ini kalau ditarik dari golongan ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ahli hakikat yang sudah sampai ke makrifat Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat bahwasanya zikir itu lebih utama, lebih besar daripada ibadah yang lain. Yang dimaksud zikir di sini, Pak, mengingat Allah. Sesuai dengan apa yang dulu-dulu sudah kami sampaikan. Ada kesadaran diri di dalam hati kita, ada pangrosoh, ada satu pengiman bahwasanya segala apapun yang tampak secara mata zahir makhluk jasmaniyah ini, alam kasunyatan, alam fisik atau alam gaib, di situ yang tampak dan nyata dan yang berperan hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud zikir di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tapi mana ini diterangkan? Sehingga kita umat Islam khususnya waktu sholat ya wis pokoknya sholat, pokoknya ngelakoni. Tidak pernah difikirkan dan dievaluasi ruhaniyaku kemana, nggak ada. Karena makomnya, Pak, karena makomnya di syariat itu tidak sampai di situ. Makanya saya sering katakan, jikalau kita masih ada di TK, naiklah ke ibtidak atau ke SD. Jikalau kita masih di SD, naiklah
Jikalau kita masih di syariat, pahami apa sih thariqah itu. Umat Islam itu kalau dibagi sak dunia itu lebih banyak 99,9% itu masih mumet-mumet ning syariat aja, muter-muter ilmu, masih di ilmu aja, ilmu tentang dhahiriyah, bagaimana caranya sholat benar secara jasmaniyah. Oh iki kitabe, madhabe iki ini. Bagaimana kita membaca Quran dengan benar. Oh tajwidnya ini. Bagaimana kita berwudu yang benar, toharoh yang benar, fikih iki. Kita umat Islam itu kebanyakan masih muter-muter ning ilmu syariah. Kita belum pernah, bahkan jarang sekali diajarkan pemahaman thariqah. Mohon maaf ya, saya bukan menentang thariqah A sampai Z, thariqah muktabar, bukan. Sekarang kita khitohkan makna thariqah itu apa. Kita nggak pernah diajarkan apa sih thariqah itu. Sing bener disebut thariqah itu sabilillah, jalan untuk menuju Allah, itu thariqah. Terlepas daripada thariqah apapun di dalam muktabaroh silakan. Cuman pertanyaannya itu, betulkah itu jalan untuk menuju pada Allah? Ataukah malah ruhaniyahmu itu diselewengkan ke lainnya? Kan sudah jelas Allah katakan, ketika kau berjalan di atas jalanku, kau harus inni wajjahtu wajhiya. Mungkin ini kalau kita sebut sebagai robitoh, Pak. Saya tidak menentang terkait definisi robitoh di setiap thariqah, enggak. Tujuan kita berjalan di atas jalan Allah itu hanya mendekat dan bertemu Allah. Ini saya tegak-tegakan loh, Pak. Apa tegak-tegakan? Saya mentalak nih. Terpaksa ya. Terpaksa saya mentalakkan, tegak-tegakan supaya jenengan paham apa sih thariqah itu. Sebab mohon maaf, kita tidak mengenal thariqah, moro ujak-ujak gradak geruduk, ikut kai. Pahami dulu thariqah itu apa. Di dalam surah Al-An'am ayat 79 ini Allah sudah menegaskan, ketika kau berjalan menuju di atas jalanku dan bertemu aku, maka kau harus tahu ini sak temene ini wajjahtu, iki cerita tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku
wajhiyah terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya hidup itu. Bukan wajahnya guru makhluk, Pak. Bukan wajahnya guru makhluk yang kita anggap sebagai mursyid. Bukan. Kalau nggak percaya Anda, ayo hadapkan wajahmu terhadap dia. Sampai puluhan tahun pun tak ambung silitmu nek isok husul. Lius penak toh, saya mentala-mentalakan ini aku ngomong supaya paham jenengan. Bukannya saya benci terhadap arahan-arahan supaya menghadap selain Allah. Enggak Pak, enggak. Itu hak Anda. Cuman saya ngeluruskan tentang thariqah ini. Kalau hidup yang kumaksud jenengan ikut terhadap guru secara dohir, bukan guru makhluk, itu monggo, itu benar. Tapi yang saya kurang setuju adalah menghadirkan wajah makhluk ini. Urusan Anda nggak terima protes, silahkan. Yang ada di thariqah, saya ya korban masalahnya, dan saya beranikan untuk berkata yang sebenarnya bagaimana. Sebab ning Quran nggak ada Pak Robito itu menghadirkan wajah makhluk, itu nggak ada. Entah ini perbuatan siapa, aku yang nggak tahu. Tapi Rasulullah demi Allah nggak pernah mengajarkan hambanya, sahabatnya pada saat itu, ndak. Justru terhadap kita sudah tertuang di dalam Al-Quran itu yang kutemukan di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang Robito. Itu dikatakan, jikalau kau betul-betul terbebaskan dari syirik Ibrahim, wa ma ana minal musyrikin, yo inni wajahtu wajhiya. Ayo diproses Pak, wajhiya itu yang mana? Sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagat langit dan jagat bumi. Hanifan, hadapkanlah wajah ruhmu dengan sungguh-sungguh. Ini aku boleh teringat beliau Syekh Haji Malang Blimbing niku memerintahkan saya untuk berjalan ke arah barat dan tidak boleh tolah tengok-tengok. Ini yang aku maksud, tapi tidak dijelaskan gini Pak. Ternyata ini jawabannya. Kalau betul-betul dirimu Ibrahim menempatkan posisi wajahmu menghadap ke wajah Allah, maka ditegaskan wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Berarti tak simpulke dengan ayat ini, siapapun kita, hati kita menghadapkan selain wajah Allah, syirik. Pak, tak mentalak no kula ngomong niki. Karena di samping fakta di lapangan yang terjadi, kita diarahkan untuk menghadap wajah makhluk. Karena saya sendiri juga korban Pak, korban. Yes, mumpung jenengan kali kula dereng bongko, ngerti bongko ya? Matek itu, dereng. Ya udah. Apa sih thariqah jalan itu? Secara syariat ilmu kita sudah tahu. Ilmunya secara syariat menurut baginda Kanjeng Nabi bagaimana? Gue nek numpak jaran jangan lewat belakang. Iki ilmu syariat lo ya. Kalau jenengan lewat belakang,
jelas diselentik. Tahu diselentik nggih? Disepak. Jangan. Ilmu syariatnya kita naik kuda itu lewat samping, jangan lewat belakang. Itu ilmu syariat. Nama numpak nunggang kuda itu toriko. Toriko nama. Nama kita nunggang kuda itu toriko. Tujuanmu apa? Hakikatmu apa nunggang kuda? Tujuannya kemana kau nunggang kuda? Ke JB ya, JB. Sekarang jenengan tujuanmu, hakikatmu apa dalam setiap aktivitas? Illa liya'budullaha, hanya menyembah Allah. Sampai cari ning Quran tentang masalah menyembah, sampai cari ning Quran tentang masalah apa tugas kita di dunia Allah ciptakan itu, hanya menyembah. Enggak disuruh ini itu, enggak. Bahasanya illa liya'budun, hanya menyembah. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kamu sekalian illa liya'budullaha, kecuali menyembah. Dan menyembah ini tidak terlepas dari zikir. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ankabut tadi, waladzikrullahi akbar. Menyembah dengan zikir itu nggak bisa dipisahkan. Zikir yang kami maksud definisi yang di depan tadi apa? Di dalam keakuan dirimu, makhluk-makhluk dalam dirimu udah nggak ada. Itulah nyembah, itulah zikir. Berarti makrifat apa? Bertemu. Sebab tujuannya hakikat Anda itu adalah makrifat, bertemu Allah. Artinya kita secara manusiawiyah Pak, di dunia ini berhubung diamanai Allah jasad ini, harus jasad ini makan, minum, aktivitas macam-macam. Maksudnya jadikan seluruh aktivitas jasmaniahmu itu bernilai ibadah, nyembah. Ini akan bisa terjadi manakala tidak lepas dari zikir secara hakikat. Paham ya? Yes. Mungkin kalau saya bongkar tentang masalah Robitoh, mengapa kita disuruh untuk menghadapkan wajah makhluk, menisan tak bongkar. Tapi aku bongkar ini bukan karena saya benci, enggak, sayang padamu, sayang. Tolong yang merasa jangan tersinggung, jangan anggap saya itu membenci kamu dengan membongkar ini, enggak. Enggak, saya justru kasihan terhadap dirimu dan seluruh pengikutmu. Gini Pak, kita mulai sejak kecil itu, siapapun kita, terdoktrin Pak dengan akhlak istimaiyah, akhlak hablum minannas, sehingga ada istilah adab toto kromo, ya, antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Monggo kalau itu hanya sebatas jasad, sah-sah saja. Hablum minannas. Kita dikasih Allah ainul basyariyah, mata dohir ini memang untuk melihat dohir, untuk melihat makhluk, untuk berhadap-hadapan dengan makhluk. Sehingga jenengan waktu nikah yang laki biar enggak keliru podo lakine, dikasih mata Allah
dikasih tanda-tanda nek wedok iku sewean, nek lanang sarungan. Udah ada tanda-tandanya, dikasih mata biar bisa membedakan, oh ini perempuan, oh ini laki-laki, supaya jenengan iki cek gak seneng podo lanangi seperti zaman Nabi Lut. Sing wedok, sing perempuan ya juga begitu. Allah kasih mata untuk melihat, oh ini laki, ini perempuan, sehingga lewat akal itulah difungsikan. Kalau laki-laki itu harus nikah sama perempuan, kalau perempuan tidak boleh nikah sama perempuan. Itu sudah dilengkapi oleh Allah. Oke, karena kita berhenti pengajian dan pengetahuan taklim tarbiyah kita di syariat. Nggih, mohon maaf. Mengapa saya sebagai guru atau mursyid di thariqah A kok mewajibkan ketika jenengan robitoh itu menghadap aku? Sekali lagi saya bongkar, ini bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak setuju, bukan karena saya menyalahkan jenengan, enggak. Saya bicara saya, bukan panjenengan. Mukhatabnya itu saya. Mengapa saya mengarahkan jenengan ini ketika jenengan suluk wajib menghadirkan wajah saya? Bila perlu jenengan harus punya fotoku, dan kau template di barat ya, tembok di depanmu. Pak, kalau saya tidak diperintahkan Allah mengatakan hal yang kuanggap sangat menakutkan ini, saya tidak akan katakan, Pak. Fafirru ilallah, terkait masalah supaya jenengan kembali kepada Allah iman yang sebenarnya. Di situ dikatakan, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini hanya memperingatkan aja. Tidak saya suruh untuk beriman, tak paksa mengikuti saya apa yang telah ku sampai. Enggak, pun salah paham. Demi Allah, saya tidak bermaksud supaya cari-cari pengikut banyak, enggak. Wallahi, saya tidak ada arah di situ. Mengapa ini saya tegaskan? Karena ini perintah Allah yang harus kami sampaikan. Udah. Mengapa saya menyuruh Anda untuk menghadirkan wajahku? Dengan alasan kau akan bisa sampai pada Allah karena lewat aku. Aku di atasku ada bin sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebetulnya supaya Anda tidak lari dari pujaan selain aku. Ini jawabannya. Jangan melihat saya, lihatlah Allah. Berarti yang membongkar adalah Allah. Saya tanya, kalau Anda nggak percaya, berapa puluh tahun Anda mengikuti aku bertorikoh? Torikohku itu torikoh namanya Tisuiyah. Torikohku namanya torikoh Tisuiyah. Ini torikohku. Jenengan ikut, tak kasih wirid, tak kasih istighfar, sholawat segini.
Tisu kan kanggo bebersih umbel to, Pak. Nggih ta? Ya Bu ya. Jawaban satu, karena aku takut jikalau kau tidak memuliakan aku. Aku takut kau tidak menghormati aku. Aku takut Anda ini tidak memuja aku. Inilah alasan pertama di dalam hatiku nafsu mendorong diriku seperti ini. Terlepas saya sadar atau tidak sadar kalau ini salah, monggo sakerso jenengan. Yang jelas saya tidak merasa salah ketika saat saya memerintahkan Anda ketika suluk berobitoh menghadirkan wajahku. Saya tidak merasa salah. Ingat, nafsu itu lebih alim daripada kita. Estu, sungguh. Katanya kita lebih sakti nafsu, lebih sakti iblis, Pak. Saya melihat kalau nggak percaya, seluruh makhluk zaman itu malaikat jumlahnya yang beribu-ribu, nggak ada yang berani membantah Allah kecuali Ajazil, karena dia merasa lebih alim, lebih segala-galanya. Yun sewu, saya tidak merasa kalau salah. Yang kedua, karena saya takut mereteli. Namanya pengikutku, apa Pak mereteli? Lari keluar dari thariqah apa bilang? Tisuyah. Thariqahku tisuyah. Saya takut dan nggak menginginkan jenengan keluar dari thariqahku. Tak ikatlah beat dan tak ancamlah kau. Kualat jikalau kau keluar dari sini, bahkan tak anggap murtad dari thariqah tisuyah. Sukses saya, sukses. Dari sisi penghormatan sukses. Ada kegiatan-kegiatan sebagai pengokohan, mungkin sering kita sebut dengan tawajuh, atau khususiyah. Saya tidak menyalahkan, enggak. Saya berbicara thariqah saya, tisu, ya enggak bicara thariqah lain, enggak. Ini saya contohkan, saya thariqah saya salah. Keluar dari jalur kebenaran Rasulullah atau para nabi dan rasul. Berikutnya, kalau saya sudah sukses, seenak saya berkalam, Pak. Sak njeplaki cocotku. Aku pingin punya mobil, bilang, piye gurumu iki gak nyekel mobil. Urunan thariqah tisuyah. Akhirnya jenengan lewat, saya bikinlah biar tidak saya langsung, namanya khalifah. Setiap daerah-daerah khalifah ini, di daerah ini ada. Saya nggak langsung berinteraksi terhadap jamaah, ya saya berinteraksi kepada khalifah, wakil-wakil itu. Montorin njaluk ganti, mosok montor iku oplet tae. Kongon urunan
Oh, urunan Pak, krotok. Sukses saya. Sukses. Jikalau ada jamaah atau pengikut saya yang tidak pernah ke sini, wis saya lewat daerah mana? Daerah misalkan daerah Kabupaten Karpet. Kabupaten Karpet. Oh, iki tempatnya di desa ini, kabupatennya Karpet. Kan betul kan Kabupaten Karpet nggih. Akhirnya diintimidasi sampean kali khalifah. Ditakut-takuti sampean kali khalifahku. Teko wayah kegiatan teko supaya di mata orang lain wah tahu wah. Orang lain mengatakan lo torikoe kelason tisu siah ya saiki ribuan nih. Akhirnya apa Pak? Konco-konco sing pengen nyalakno DPR dan tak sak pitruti. Waduh moro gratak-gratak sowan. Dudu Mbah Yai. Goblok aku sik nom njuluk Mbah Yai. Tak lono ngono misale ya. Jeluk encak utawa Kang lho, gak cocok aku kok jeluk Mbah. Wong sik nom ngono. Sik 21. Apa? Ingin memanfaatkan jamaah saya. Berhubung saya sukses mendoktrin jenengan, saya ngomong A sampai mesti A, saya ngomong B sampai harus B, kalau tidak kualat. Bu, Medan tahu kualat Bu bahasa? Apa bahasa Indonesia kualat Pak? Karma. Jadi sampean ketakutan Pak, ketakutan. Sehingga aku memunculkan kalam gini, surgamu iku aku sinanggung, dunyamu iku lebih baik kok utamakno, kok suguhno, kok sajenno nang aku. Loh, ini saya sadar apa ndak kalau saya salah? Yang jelas saya nggak sadar karena saya menolak dinu tauhid. Nggak sadar Pak saya. Akhirnya saya enaknya sendiri. Akhirnya ada kontrak politik Pak dengan calon legislatif atau eksekutif. Wani Biro. Sampean nggak ngerti. Saya masalahnya saya sendiri yang ngalami kontrak politik. Ya, kamu tahu toh pengikutku tidak ratusan tapi ribuan. Wani Biro? Ngerti Wani Biro Pak nggih? Wani berapa kamu memanfaatkan saya lewat jamaah? Beres sak njeplake cocot muson. Wong kiai dicocot, cocot. Wis gak cocok. Kiai top markotop ya Pak, ya. Akhirnya oke, sepakat. Kalau nanti jadi apa investmu pada aku? Nggih pondok niki, kalau patusno anggaran bagaimana sekiranya jamaah iku nyaman. Jadi tambah luas, kita luaskan. Seneng badan Pak? Ya jelas. Hati kalau masih ada di situ wis gak bisa menolak Pak. Itu pasti. Akhirnya apa? Sukses saya. Tak bikinlah sampean itu dalam kalimat. Ini mau presiden atau DPR, tolong coblosen iki. Coblosen iki. Wis tak sampai nang ngono sampean pasti mengikuti. Karena sampean takut kual. Padahal tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 76 sing malatiku mung Gusti Allah, Bos.
duduk raine klason. Bukan, hanya Allah. Malakum dzarrau wala naf'an. Lah jelas. Selain Allah itu tidak bisa memalati dirimu. Nggak bisa. Mengapa kamu masih tetap menyembahnya? Masih memujanya? Selain Allah tidak bisa memalati Anda. Sing pojokan wedi karena tahun-tahun anak tarika mantun diomongi ngono nggih wedi tenan Pak. Wis, mohon maaf. Inilah alasan mengapa di dalam tarikah saya Tisuyiyah ini mendoktrin Anda supaya Anda itu menghadirkan wajah aku. Sore hari ini saya tegaskan, jikalau kita menghadapnya itu selain daripada Allah ini, laisa kamislihi syai'un ini, jelas bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 79. Kita masih tetap dalam kondisi rohaniah ini beriman selain Allah, berarti musyrik. Saya pakai alasan sanadku muttasil, kau harus mengikuti sanadku ini. Aku karena sambung di atasku sambung sampai Rasulullah. Aku tanya, dan ini ketegasan Rasulullah yang pernah beliau sampaikan. Saya kelason, dukure kelason, dukure iku sampai Rasulullah Muhammad iku makhluk napa mboten? Makhluk tak? Kalau kita sepakat itu makhluk, lalapo wajahmu kok hadapkan wajah makhluk? Padahal Quran mengatakan lilladzi fataras samawati wal ard. Udah bos, kalau menurut saya mumpung kita belum bongko ya sudahi kalimat-kalimat yang mengajak terhadap orang lain untuk menghadap terhadap wajah kita. Sudahi. Kalau jenengan mau, kalau nggak mau ya terserah. Mohon maaf, nanti jikalau umat kalau sudah tahu harus kemana wajahku menghadap ini, kalau sudah tahu maka gak payu Pak. Makhluk sing nyuwun sewu, sing njaluk disembah iki, njaluk dipuja ini, njaluk disajen ini, gak payu sudah. Dan mereka termasuk kelason nggawa tisu ini ketakutan untuk kau tinggalkan. Ketakutan ya, itu ketakutan Pak. Sepi. Jelas saya tidak akan pernah mau memberikan sesuatu padamu, justru kau harus memberikan sesuatu padaku. Sehingga ilmu diomongno, ilmu iki nek dibanding dunya saisine wekmu gak cukup gawe nukar. Akhire ya niki kesempatan ndi dunyamu, ndi masalah kadang-kadang sampai ndi bojomu. Mbok nian Pak, Bun, terserah jenengan. Allah sudah katakan sore hari ini untuk meluruskan semata-mata keimanan Anda. Mumpung jenengan belum sedo, monggo. Jadi kita harus memahami dzikir yang sebenarnya itu.